Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tematik tema 1, indahnya kebersamaan untuk kelas 4 pada subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Kemudian pada pembelajaran 2 untuk bagian 2. Bagi kamu yang memegang buku paket tema 1, silahkan kamu buka bukunya di halaman 38. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang percobaan 1, yaitu membuktikan bahwa apakah bunyi itu bisa merambat melalui udara atau tidak, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan 2, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi apakah bunyi bisa merambat melalui benda padat atau tidak. Nah, untuk membuktikannya, mari kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama, gelas plastik. Yang kedua, benang kasur. Dan yang ketiga adalah paku. Langkah kerjanya, yang pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Selanjutnya, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Bicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Selanjutnya nomor 7, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dan yang terakhir nomor 8, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa ya. Nah, langkah ini boleh kamu praktekkan di rumah dengan temanmu yang rumahnya dekat, ataupun dengan orang tuamu, ataupun dengan kakakmu, ya, orang-orang yang ada di sekelilingmu boleh. Jadi percobaan di sini yaitu untuk mengidentifikasi apakah bunyi itu merambat melalui benda padat atau tidak. Percobaannya menggunakan apa, Pak? Menggunakan telepon sederhana yang dibuat dari gelas plastik dan benang kasur, begitu ya. Jadi langkah-langkahnya coba kamu buat dulu 2 buah gelas plastik. Kemudian si 2 buah gelas plastik itu kamu sambungkan dengan menggunakan benang kasur ya. Ataupun kalau misalnya tidak punya benang kasur, boleh menggunakan tali rapia, boleh. Itu kan sama-sama benda padat ya. Begitu. Nah, coba setelah itu kamu rentangkan ya, teman kamu dan kamu berada di ujung yang berbeda dengan memegang salah satu dari gelas plastik tersebut. Kemudian teman kamu berbicara dan kamu mendengarkan. Apakah yang dikatakan oleh temanmu itu terdengar oleh kamu atau tidak? Begitu ya. Nah, di sini ada salah seorang anak yang sedang memegang corong dengan seember air penuh dan mengetuk-ketuk ember tersebut dengan batu. Begitu. Nah, tujuan untuk percobaan ini apa? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah sifat bunyi itu merambat melalui benda cair atau tidak. Begitu. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan, yang pertama ember besar, yang kedua air, yang ketiga batu, yang keempat adalah corong kecil. Langkah kerjanya, yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawah terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian corong. Dengarkanlah dan catat hasilnya. Nah, jadi seperti yang telah Bapak tadi katakan, bahwa tujuan untuk percobaan ini yaitu untuk membuktikan apakah benda itu dapat merambat melalui benda cair atau tidak. Ya, untuk membuktikannya, kamu bisa praktekkan di rumah ya, dengan mempersiapkan alat dan bahan yang tadi disebutkan ya. Kemudian langkah-langkahnya bisa kamu lakukan
langkah-langkah kerja yang tadi disebutkan dari nomor 1 sampai nomor 3 begitu. Boleh kamu mempraktekannya di rumah, begitu ya. Nah, selanjutnya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Nah, ini adalah kesimpulannya dari percobaan 1 sampai percobaan 3. Ya, kesimpulan pertama, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, A. Ada sumber bunyi. Yang kedua, B. Ada media penghantar. Dan kemudian yang C, ada pendengar. Ya, jadi 3 komponen ini harus terpenuhi. Jika terpenuhi, bunyi itu tidak akan terdengar. Contoh begini ya. Ada sumber bunyi. Tadi kan ketika percobaan pertama ya, yang percobaan untuk membuktikan apakah bunyi itu merambat melalui udara atau tidak, itu kan harus ada salah satu orang yang berbicara dan salah satu orang yang mendengarkan. Ketika hanya satu orang yang berbicara tanpa di ujungnya itu ada orang yang mendengarkan, otomatis kan si bunyi itu tidak akan terdengar. Begitu. Kemudian ada media penghantarnya. Media penghantar untuk percobaan pertama kan selang ya. Selang di sana kan ada rongga kosong. Nah, rongga kosongnya itu terisi oleh udara. Nah, penghantarnya adalah udara. Jika kamu atau teman kamu yang mendengarkan dari salah satu ujungnya mendengar suara teman atau kamu yang berbicara pada sisi ujungnya, berarti terbukti bahwa bunyi itu bisa mengantarkan suara, begitu ya. Contoh lain, contoh di dalam ruangan ya. Kamu bisa mendengarkan apa yang Bapak ucapkan ya melalui handphone kamu. Itu kan adalah salah satu contoh perambatan bunyi, begitu kan? Soalnya kenapa? Karena di ruangan kamu itu kan berisi udara ya. Begitu, jadi kamu bisa mendengarkan apa yang Bapak ucapkan, apa yang Bapak omongkan, begitu. Jika kamu berada di ruangan hampa udara, otomatis apa yang keluar dari handphone kamu, ya, apa yang Bapak ucapkan itu tidak akan terdengar oleh telinga kamu. Karena kenapa? Karena bunyi itu tidak bisa merambat di ruangan yang hampa udara, begitu. Selanjutnya, bunyi berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Ya, seperti itu. Jadi harus ada penghantarnya. Baik itu udara, baik itu benda padat, baik itu benda cair. Nah, itu adalah 3 komponen yang dapat menghantarkan bunyi. Selanjutnya nomor 3, bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, benda padat. Kemudian bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya perantara. Ya, tadi telah disebutkan bahwa bunyi itu tidak dapat merambat di ruangan hampa udara. Begitu. Kalau di ruangan tersebut tidak ada udara yang kedap sama sekali, maka bunyi itu tidak akan terdengar sama sekali. Karena kenapa? Karena tidak ada media penghantarnya. Begitu. Selanjutnya nomor 4, bunyi yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan dengan bunyi yang merambat melalui udara. Contoh begini. Ketika kita ada di ruangan atau di alam terbuka ya, ada teman kamu yang jauh, hanya terlihat orangnya aja. Begitu dengan kamu, kemudian teman kamu itu berbicara ya berbicara seperti ini, seperti biasa, tidak teriak-teriak begitu. Apakah pembicaraan teman kamu yang jauh di sana itu akan terdengar? Tentu tidak ya. Kayak gitu. Kalau misalnya jauhnya itu hanya 3 meter atau 5 meter mungkin akan terdengar, tetapi dengan nada yang kurang jelas atau pelan begitu. Tetapi kalau misalnya ingin terdengar lebih jelas, teman kamu yang jauh itu harus berteriak begitu ya. Kemudian
bisa terdengar dengan jelas kalau misalnya si teman kamu itu berteriak. Tetapi beda halnya ketika bunyi itu merambat melalui benda padat dan zat cair. Contohnya begini, ketika kamu membuat telepon sederhana menggunakan gelas plastik dan benang kasur tersebut, misalnya kamu akan berkomunikasi dari jarak 100 meter ya. Kamu buat nih si telepon sederhana itu dengan panjang tali kasurnya 100 meter ya. Itu pasti akan terdengar lebih jelas karena kenapa? Karena media penghantarnya itu padat kayak itu. Jadi si gelombangnya itu tidak terhambat oleh media-media lain begitu. Kalau melalui udara itu kan bisa saja terhambat. Terhambatnya melalui terpaan angin kayak gitu. Kemudian ada media pohon mungkin yang dapat menghambat si gelombang udara tersebut sampai ke telinga kamu. Tetapi kalau misalnya dengan menggunakan telepon sederhana tersebut, itu penghantarannya langsung melalui benda padat tersebut, si benang kasur begitu. Jadi tidak ada hambatan sehingga si suaranya itu menjadi lebih jelas terdengar begitu. Begitupun juga melalui benda cair atau zat cair itu akan lebih jelas terdengar. Contoh, sonar-sonar yang dipancarkan oleh gelombang-gelombang suara ikan paus. Begitu, meskipun si ikan pausnya berada di jarak yang sangat jauh, berpuluh-puluh kilometer, itu si gelombang suara ikan paus yang didengarkan oleh ikan paus yang lainnya akan sangat jelas terdengar. Begitu, karena kenapa? Karena si media penghantar zat cairnya itu menyatu dengan dirinya. Begitu ya. Maksud menyatu ini kan ikan itu hidup di air ya. Begitu kayak gitu, bersatu dengan airnya sehingga si ikan paus tersebut dapat mendengar dengan jelas gelombang-gelombang suara yang dikeluarkan oleh teman-teman paus yang lainnya. Begitu ya. Paham ya? Jadi bunyi itu dapat merambat melalui media perantara udara, zat cair, dan benda padat. Kemudian bunyi tidak dapat merambat jika tidak ada perantaranya. Selanjutnya, nah ini kan ada wacana bacaan nih yang kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu pembelajaran 2 tentang Pak Made dan Pak Encep ya, dan teman-temannya yang akan mempersiapkan musim hujan. Nah, nanti kamu baca lagi ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Pahami dengan seksama ya dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Selanjutnya ya, identifikasi, pisah-pisahkan ya, mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Di pertemuan sebelum-sebelumnya di pembelajaran 1 kita udah bahas ya, apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, dan juga kita telah belajar mengidentifikasi dan memisahkan mana itu gagasan pokok dan mana gagasan pendukung ya. Baik, di sini paragraf 1 Bapak berikan contoh. Nah, dari paragraf yang ada di sini yang berupa narasi ini ya, yang berupa paragraf ini, kemudian kita pisahkan menjadi seperti ini ya. Ya, jadi dipisahkannya itu berdasarkan kalimat ya. Kalimat pertama, musim hujan hampir tiba. Kemudian nomor 2, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kalimat nomor 3, mereka berencana membersihkan selokan. Nomor 4, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, kemudian ini
dipisahkan atau dikasih tanda, diberi tanda mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Nah, ini yang pertama nih, musim hujan hampir tiba. Kira-kira ini apa? Gagasan pokok atau gagasan pendukung? Ya, betul. Ini adalah gagasan pokok. Karena apa? Karena kalimat ini sifatnya masih global, masih umum, masih butuh penjelasan lagi atau masih butuh uraian lagi di kalimat-kalimat selanjutnya. Yang kedua, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kayak gitu. Nah, kira-kira ini apa nih? Ya, betul lah. Ini adalah gagasan pendukung. Selanjutnya, mereka berencana membersihkan selokan. Ini kira-kira apa nih? Iya, gagasan pendukung. Kemudian nomor 4, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ini apa? Tepat sekali, gagasan pendukung. Ya, kemudian untuk paragraf 2 dan paragraf 3, kamu buat seperti ini, pisahkan setiap kalimat-kalimatnya. Selanjutnya beri tanda mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Ya, ini nanti kamu buat paragraf 2 dan paragraf 3, tulis di buku tulis kamu ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, jika ada pertanyaan, Pak, mana aja yang ditulis? Nah, yang ditulis ini ya, Bapak kasih tanda. Nah, ini ditulis ya, semuanya ditulis. Selanjutnya, ini ditulis semua. Ya, ini ditulis semua. Selanjutnya, kesimpulannya ini ditulis semua. Ya. Selanjutnya, wacana ini nggak usah ditulis. Ini nggak usah ditulis ya. Siap menghadapi musim hujan ini nggak usah. Selanjutnya, ini ditulis. Kemudian untuk paragraf 2 dan paragraf 3 juga sama ditulis. Setelah itu kamu jabarkan ya, kamu pisahkan setiap kalimat-kalimatnya. Setelah itu tandai mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung ya. Untuk paragraf 2 dan paragraf 3. Kalau paragraf 1 kan ini Bapak udah kasih contoh ya. Paham ya? Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa, Bapak selalu mengingatkan agar selalu menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika akan bepergian, selalu menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.